Selamat malam Pak Ketut, selamat malam Pak Mujadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbahagia ini ketemu dengan profesor baru kita yang kita banggakan, ada Bapak Profesor Dr. Ketut Budiastra, Master of Education. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya yang mengikuti saya akan kalau bisa bagaimana kalau Pak Ketut cerita-cerita sedikit mengenai Pak Ketut sendiri, kan nggak apa-apa, mulai masa kecilnya apa, di mana hobinya apa, kok bagaimana terus akhirnya kok jadi ini kok kita bisa ngumpul di FKIP gitu kan. Dan terus dan pada ujungnya kan baru-baru ini saya mengikuti betul Pak Ketut itu memang secara informal pelantikan profesornya di Danau ya, di Danau. Ya, saya mengikuti justru dari Amerika, Pak. Ya. Ya, silakan Profesor Dr. Ketut Budiastra, Master of Education. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Salaman. Selamat apa nih, pagi, malam? Kalau di sini selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Saya terus terang baru saja sholat subuh. Jadi tadi ada gangguan teknis waktu saya SMS ke kontak ke Didin, Pak Di baru sholat subuh. Ya. Selamat malam Pak Mujadi, yang saya lihat ini. Selamat malam ya. Pak Ketut. Nah, kita nih sama-sama penggemar sains. Mencintai sains. Ya, Pak ya. Kalau saya cerita nih, saya itu kan lahirnya kan di desa kecil, Pak ya, di Kerambitan, Tabanan, Bali ya. Kabupaten Tabanan itu dekat Singaraja atau dekat dengan Denpasar? Dekat dengan Denpasar, Pak. Oh, oke. Sebelah selatan ya. Gitu, Pak ya. Ya, nggak dekat-dekat banget sih, sekitar ada 30 kilo ada kan, Pak. Lebih 30 atau 40 lah tergantung ini apa lokasinya. Terus SD saya di Kerambitan. SD Negeri 2 Kerambitan. Kalau TK saya nggak ikut TK karena zaman itu belum ada TK. Di kampung belum ada TK. Ya, ada temannya Pak, saya juga nggak pernah TK. Saya nggak pernah TK karena memang nggak ada gitu ya. Terus SMP-nya juga di Kerambitan, Pak. Kecamatan ya, Kerambitan. Terus SMA-nya di SMA Negeri 2 Tabanan, Kabupaten, Pak ya. Karena waktu itu belum ada SMA di Kerambitan. Jadi adanya di Tabanan. Terus kuliah S1-nya di KIP Jakarta, Pak. Pada saat itu dapat PMDK di program studi kimia gitu. Terus S2-nya sempat jalan-jalan ke Houston, Texas, Pak ya. Saya kan pernah, saya kunjungi. Iya, betul. Ya, zaman itu project director-nya Howard Jones. Iya. Terus pembimbing saya tuh Dr. Ramsey, John Ramsey. Nggak tahu beliau masih ada atau enggak sekarang. Terus S3-nya di UPI, Pak, di Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia ya. Di UPI Bandung. Itu Pak ya, masa kecil. Iya. Saya tertarik dengan CV yang Pak Ketut tulis itu ya, artikel-artikel itu memang yang sangat diperlukan ya masa kini ya, data-data yang akurat ya. Dan nanti ya, ini teruskan Pak Ketut. Apa coba ini dari penelitian Pak Ketut tadi sedikit-sedikit kita Pak Ketut bisa langsung ke PowerPoint-nya. Ya. Boleh Pak. Iya. Saya langsung ke screen atau gimana? Silakan Pak Ketut. Saya mungkin ingin berbagi di sini dulu Pak, karena di sini kan dasar-dasar teoritis filosofisnya tuh Pak ya. Iya, boleh. Berikutnya kan nanti kan pengembangannya gitu ya. Oh iya. Baiklah Pak, saya akan berbagi nih Pak. Kebetulan ini hasil disertasi saya dulu gitu ya. Saya coba ungkap, nah terus saya coba kembangkan terus kan di
kebetulan di UT sedang dikembangkan dari 2016 itu model Research and Development bahan pembelajaran generasi baru atau BPGRU yang istilahnya oleh Prof. Atwi yang sebagai instrukturnya Pak. Jadi begitu. Nah, silakan lanjut coba. Nah, aduh. Ini kajian disertasi saya ini tahun 2004 sekolah ya Pak ya. Iya, iya. 2004 terus 2005 kan teori 3 semester Pak ya. Semester ketiga terus seminar proposal, terus semester keempatnya sudah mulai fokus di disertasi gitu Pak ya. Nah, ini Kak begini ya. Ya di situ dikatakan bahwa Didin, ya. Halo. Oh ya, ya. Ini biar saya sambil baca sambil menjelaskan gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini ada hal yang masih perlu kita benahi Pak ya dalam konteks pendidikan khususnya pendidikan IPA, sains di dalam pendidikan untuk penyiapan guru dan juga untuk SD-nya Pak ya. Jadi kompetensi guru untuk semua pelajaran masih di bawah ini Pak ya, masih agak jauh. Khususnya untuk IPA itu masih 35% sampai 40% baru bisa diserap. Di Tendik 2003, walaupun sudah lama tapi kelihatannya sampai sekarang juga tidak jauh bergerak gitu Pak. Terus dari sisi ini guru dikatakan kurang mampu memadukan konten IPA dengan cara mengajarkannya. Ini bisa kita lihat dari beberapa kali ke lapangan gitu Pak ya. Dan kebetulan saya ke lapangan kan nggak hanya sekali dua kali, ini berkali-kali. Termasuk dulu juga pada saat kita kunjungan ke Amerika itu kita mengamati gimana guru-gurunya nanti kita cerita ya. Bagaimana ya terutama guru-gurunya dalam mengajar, sarana prasarana pendukungnya gitu ya Pak ya, mungkin tahun 93 94 aja mereka sudah menggunakan komputer ya di kelas ya. Sekolahnya kita belum terlalu jauh ya. Gitu. Terus dikatakan bahwa guru sebagai ujung tombak pendidikan di sekolah. Memang benar ini kan sebenarnya guru nanti peran guru lah yang akan menentukan arah siswa itu nanti mau kemana gitu ya Pak ya. Gitu Pak. Jadi siswa itu bisa diarahkan menjadi orang hebat atau orang bagaimana gitu. Bisa, itu peran guru ya sangat menentukan. Lanjut coba. Ini hasil kajian literatur. Jadi katanya pengintegrasian konten dengan metodologinya efektif untuk meningkatkan kemampuan guru mengajar IPA di SD. Ini ada NSES Pak ya, yang Bapak ceritakan tadi pagi itu. Ada NSTA. Ya. Terus ada McDermott dan juga yang ada juga dulu tahun 2001 ini ada konsultan PGSD dari Amerika, Inggris, Australia Pak ya. Yang saya sebut ini Tetler dan Penny. Ini dalam laporannya Induan almarhum ya. Penelitian serupa juga perlu dilaksanakan pada program PGSD dalam jabatan. Itu yang in service ini yang kita Pak ya, yang di UT gitu. Iya. Jadi kan ada dua kutub, maksudnya dua kategori pengelompokan, yang dalam jabatan, maksudnya in service, dan yang dalam Pak, belum jabatan. In service dan pre-service, mereka yang belum menjadi guru gitu Pak ya. Tapi mereka melanjutkan studi untuk menjadi guru di PGSD, di SD Pak ya. Gitu. Nah kalau dulu kan syaratnya D2. Kalau sekarang kan sudah semuanya S1 Pak ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi kualifikasi guru SD minimum sekarang adalah S1. Gitu. Nah disinilah peran dari LPTK yang penyedia guru, khususnya LPTK yang tatap muka maupun yang jarak jauh. Kita bicara untuk kepentingan nasional Indonesia Pak ya. Jadi kalau misalnya untuk yang jarak jauh itu kan diselenggarakan oleh UT. Terus untuk yang tatap muka itu kan dari perguruan tinggi LPTK penyelenggara pendidikan
program S1 PGSD. Silakan lanjut. Nah, kita melihat dari ini dulu Pak ya, peringkat siswa Indonesia. Ini saya coba shot dari OECD. Jadi peringkat Indonesia dalam PISA dan TIMSS ini masih sangat ini ya Pak ya, masih jauh kita ya. Iya, Jadi iya. coba kita lihat dari tahun 2000. Banyak negara yang ikut 41, kita peringkat 39. Ya Pak ya. Kalau kita lihat lagi tahun 2003 kan tiap 3 tahun tuh 39 kita 38, terus 2006 57 50 kita. Dari 2009 dari 65 negara yang ikut kita 61. Jadi 65 di tahun 2012 peringkat kita 64. Jadi selalu seperti itu Pak, selalu di bawah. Ada di di bottom. Bottom di bawah. Bottom line gitu ya Pak ya. Coba lanjut. Nah, ini saya sering memperhatikan ini Pak ya. Ini kan saya belum mempelajari ininya, perlu kita kaji betul ini. Kenapa gitu Pak ya? Kayaknya mungkin perlu nanti Pak Rahman kita perlu mengkaji ini gimana sih pola mereka mengajar di negara-negara lain itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini yang jago-jago di Singapura, Malaysia tuh Pak. Ya paling kalau mau belajar ini kan sebetulnya kita lihat selalu masuk di peringkat 1 kan Singapura. Iya. Nah, ini kan saudara kita itu. Ini bukan orang lain. Bahkan orang-orang Singapura itu adalah anak Indonesia. Orang-orang Indonesia. Karena SMP Pak Katut, SMP kelas 2 itu sudah ditawari beasiswa ke Singapura. Gitu loh. Setiap tahun. Ya. Paling sedikit 50.000 itu. Bisa. Paling sedikit 50.000. Jadi iya Pak ya. Oke, kita lanjut dulu Pak, nanti kita diskusi ya. Iya. Oke, lanjut Pak. Nah itu tadi kan prestasi secara klasikal. Nah sekarang kita prestasi siswa Indonesia secara individual atau tim. Iya. Secara rata-rata memang kita jauh Pak, tapi secara individual tim kita untuk Olimpiade Fisika maupun Olimpiade Matematika itu selalu ada saja yang mendapat medali Pak. Entah paling nggak dapat atau entah emas, entah perak, entah perunggu lah gitu ya. Walaupun tidak selalu mendapat itu emas gitu ya. Jadi kita juga perlu berimbang Pak. Kita juga perlu bangga bahwa anak-anak Indonesia itu secara individu banyak yang pinter Pak. Ini juga diakui sama sama orang Singapura gitu ya. Memang secara average kita kalah jauh, tapi secara individual kita banyak yang pinter Pak. Ini contohnya di Olimpiade Fisika itu hampir setiap selama 2 dekade Pak. Selama 2 dekade itu berkat perjuangan salah satu yang getol sekali adalah saudara kita dari Bapak Surya, Yohanes Surya yang ada di dekat kita itu, yang di dekat UT itu lokasinya nggak jauh. Iya Pak ya. Saya tahu gimana caranya tuh. Memang saya anak-anak ini memang anak-anak yang memang pintar ya Pak ya. Ya mungkin IQ-nya di atas rata-rata lah Pak ya. Iya. Jadi salah satu kriteria mereka itu belajar 5 jam pun nggak masalah, mereka tetap aja tenang otaknya gitu. Gitu Pak. Bedanya mungkin nanti kita Iya. Tapi kita perlu berbangga juga Pak. Di Indonesia banyak anak-anak pintar yang mungkin lebih di atas pintar. Mungkin ada juga yang jenius yang kita nggak tahu Pak, kan terus jadi pengacau mungkin gitu. Ya Pak ya. Iya. Silakan lanjutkan. Lanjut. Nah ini saya coba ini Pak ya, kita bertanya gitu ya, mengajukan pertanyaan. Bagaimanakah program penyiapan guru SD agar mampu mengajar IPA melalui PT tatap muka atau F2F itu Pak ya, face to face ya gitu ya. Terus kita coba selalu gabung gitu ya. Bagaimana program penyiapan guru SD agar mampu mengajar IPA melalui PT jarak jauh, distance education. Karena kan gini Pak, walaupun jarak jauh maupun jarak dekat atau muka, mestinya mereka kan tetap saja kualitas atau kemampuan mengajarnya di
sekolah khususnya di SD kan harus bagus Pak ya, sama. Iya. Gitu. Ini ada dasarnya Pak, penelitian dari Induan, Setiahadi, Lilia Sari, Rustaman, Hidayat, dan tokoh-tokoh pendidikan sains di UPI lah, nih saya cuplik Pak ya. Iya, iya. Betul, Prof. Induan ngasih itu dulu Pak, dokumen mereka itu, kajian dari itu, URJ itu Pak, final report. Iya, iya. URJ itu dikasih ke saya copy. Oh. Wah, luar biasa, saya senang dikasih dokumen aslinya Pak, resminya gitu. Iya. Ya, oke lanjut. Biar ini dulu. Nah, ini Pak, model pembelajaran IPA ini Pak Mujadi pas itu hadir pas ada saya ujian. Hafal itu Pak Mujadi itu. Iya, iya ini setia nih Pak. Jadi pas Pak Mujadi ujian di Malang juga saya hadir. Saya usahakan hadir. Terus ini Pak ya, kan ada kebetulan nih pembimbingnya sama Prof. Induan gitu ya. Saya nggak tahu kalau Prof. Induan itu paling galak Pak di UPI, karena saya nggak ngerti beliau siapa gitu. Saya kan orang kimia Pak, saya nggak ngerti orang fisika gitu. Pak Induan kan fisika. Betul. Ini orang fisika Pak, jadi ya kadang-kadang logiknya jauh gitu, logika berpikirnya gitu. Jadi di kebetulan yang untuk yang di tatap muka itu yang diminta itu adalah Prof. Judan, sekarang Judan Pak. Judan Kun Prasetyo, itu yang mungkin direktur paskanya UNY, Pak. Terus, nah, gitu. Jadi dalam ini untuk yang di tatap muka itu calon guru perlu contoh cara mengajar dan latihan, itu hampir sama ya. Contoh mengajar. Cuman contoh mengajar untuk yang PD tatap muka kan didemonstrasikan langsung oleh tutor Pak atau dosen tuh Pak ya. Ya, setelah itu diskusi, terus pengembangannya maksudnya RPP Pak ya, rencana perbaikan pembelajaran, terus peer teaching, terus pengayaan. Itu strateginya adalah D2 P3. Nah kebetulan saya kan apa sih yang perlu beda di ini yang tatap muka? Kalau tatap muka kan nggak mungkin kita dosen mencontohkan cara mengajar langsung Pak ya, karena kan mahasiswa kita banyak banget. Jadi pas itu beliau menyarankan untuk buatlah sebuah video gitu ya, contoh mengajar dalam bentuk program video, buku materi pokok gitu yang kita kembangkan Pak ya. Ini sudah ini 2006 ya Pak, 2005-2006. Nah terus strateginya terus dikembangkan, itu tayangan dulu, jadi guru-guru dikirimin video sebelum tutorial gitu, terus dia menonton video itu Pak yang berisikan contoh cara mengajar IPA di SD. Nah setelah itu di tempat tutorial dilakukan diskusi, jadi prosesnya sama Pak ya. Kalau demonstrasi tadi dilakukan oleh dosen, kali ini demonstrasi itu dilakukan dengan cara menonton tayangan video buku materi pokok untuk contoh pembelajaran IPA di SD. Nah setelah itu pengembangan RPP sama. Nah, terus simulasi, ada simulasi mengajar, tutorial, terus pengayaan dan mengajar real di sekolah dasar. Jadi kelebihan daripada guru-guru yang masuk yang di in-service, yaitu yang kita di UT, itu adalah mereka sudah punya tempat mengajar, jadi tidak kesulitan untuk melakukan mengajar realnya di sekolah gitu Pak ya. Kalau teman-teman yang di ini kan belum punya tempat mengajar gitu bedanya. Jadi kita ada salah satu kelebihan itu mereka sudah punya mengajar di SD dan punya tempat atau lab untuk melakukan simulasi pembelajaran itu yang real di SD. Lanjut. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana karakteristik mata kuliah pembelajaran IPA di SD? Nah ini catatannya begini, kalau di tatap muka adalah integrasi antara konten sains dengan metode mengajarnya. Ini Induan dan kawan-kawan, terus Prasetyo, Judan Kun Prasetyo 2004. Terus, nah kalau saya ini kan Budi Astra, integrasi antara konten sains, praktikum, dan metode mengajarnya. Ini Pak yang kita perlu ini ya, perlu banget. Ini saya sedang mengkaji ini Pak ya, model pembelajaran IPA itu, terus
integrasinya dengan praktikum seperti apa gitu. Coba lanjut. Nah, karakteristik belajar MIPA di SD. Kalau belajar MIPA di SD, kalau di tatap muka terintegrasi antara konten sains, praktikum, metodologinya. Jadi kita lihat di sini adalah mahasiswa itu nomor 1, terus nomor 2 adalah praktikum, 3 konten sains dan metodologi. Jadi itu integrasi gitu. Nah, ada satu pendapat pernah itu Pak teman-teman di tatap muka. Kebetulan kita kan sering diskusi itu Pak. Pak, mengajar praktikum untuk mahasiswa tatap muka saja sulit Pak, apalagi mengajar praktikum IPA untuk pendidikan jarak jauh. Ini kan semakin ada tantangan kita untuk memikirkan itu Pak, bagaimana itu mengintegrasikan itu Pak ya. Jadi praktikum IPA yang ada ini Pak menjadi pasti banyak tahu karena beliau senang banget di lab gitu ya. Terus kita nih merancang ini Pak, diminta untuk merancang lab dulu. Saya ikut di kimianya, Pak menjadi fisikanya, Pak Maman Rumanta dulu di biologinya, gitu Pak ya. Kita sampai putar-putar kemana-mana jadi. Khususnya untuk ini Pak, khususnya untuk kit IPA di SD lah paling enggak gitu. Ya. Iya. Gitu Pak. Jadi kita sudah jauh banget mempelajari ini Pak. Cuman yang penerusnya ternyata terbengkalai juga sebenarnya. Oh, gitu ya. Nah kita jadi kita masih ini karena kan kita nggak bisa lepas dari praktikum Pak, apalagi untuk basic gitu ya. Jadi kita jantungnya ya jadi jantungnya di sini Pak. Ini kelihatannya ya menjadi faktor penentu Pak. Perkembangan pendidikan sains di Republik ini dan mempengaruhi masa depan negara juga loh. Keberhasilan ini kalau kita mulai dari SD ini benar ya. Jadi SD ini benar, praktikum itu betul-betul dilaksanakan ya. Ini benar-benar jadi karena kita sudah terbukti kan, artinya kalau secara individual, secara internasional kan tidak bisa dianggap remeh Indonesia ini. Dalam dua dekade, 20 tahun terakhir, itu Indonesia hampir dikatakan selalu nyabet gitu loh. Medali iya, entah emas, entah perak, kadang-kadang diborong juga, iya kan? Pada masa-masa tertentu diborong juga oleh Indonesia. Jadi artinya Indonesia itu jadi perhitungan, termasuk Amerika, Inggris, Perancis, itu ngincar orang Indonesia ini. Bahkan negara-negara maju itu tidak mereka kalau perlu baca bahasa halusnya itu gini, aku yang pinter-pinter, yang tubalnya sekian akan saya beri beasiswa. Itu kan, ini kan tarikan. Jadi sudah beasiswa kamu nggak bayar kuliah di Amerika. Di Amerika itu biayanya boleh dikatakan kan Pak Karno tahu sendiri, orang luar negeri itu harganya 2 kali sampai 3 kali lipat. Betul. Iya. Dari orang Amerika sendiri, Padahal harga uang kuliah itu sudah mahal. Tapi sambil jalan ini supaya tidak dibuat orang ketakutan sekolah ke luar negeri ya. Di luar negeri ini memang mahal uang kuliahnya. Tapi boleh bekerja. Nah, ini yang disembunyikan. Loh, ini satu iya, di kampus boleh. Di kampus itu boleh kerja. Sampai 20 jam, Pak. 20 jam. Nah, paling sedikit ya itu sudah membantu lah. Kalau cara membantu Amerika itu adalah financial aid, bantuan keuangan, itu memberi pekerjaan. Dalam keadaan emergensi. Saya pernah Pak, waktu kuliah saya dulu itu kan ya gara-gara kena krismon. Tahun 98 itu kan krismon. Rata-rata teman saya kan kena Pak. Rata-rata. Ya, zaman yang PhD zaman saya itu banyak yang kena. Ya bisa pulang. Kadang-kadang ya kasihan juga ada yang pulang, ada teman kita pulang. Ya karena kena aturan itu. Jadi ini bagus sekali sebagai jantung. Jadi kita tekankan praktikum itu jantungnya. Jantungnya sains. Tanpa praktikum
itu tanda-tanya itu sains apa kan gitu kan. Ya. Iya benar. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Silakan nanti kita diskusikan lagi, lanjut ya. Silakan lanjut. Nah, ini model pembelajaran yang pas itu saya kembangkan pada saat melakukan disertasi itu Pak ya. Jadi mulai dari itu kan kita sudah mengembangkan video dulu, memang penyiapannya lama ini. Mengembangkan video itu padahal yang diminta hanya pakai kamera biasa aja dari Prof. Induan itu Pak. Itu. Tapi kita mengembangkannya serius, kita lewat P22 gitu. Walaupun mungkin hasilnya tidak bagus banget, tapi kan cukup membantu. Ini ada gambar Pak Mujadi ini Pak. Ini tayangan video Pak Mujadi. Saya pas diskusi tuh di foto masih ada gambar sampai sekarang. Kita susah nyari itu Pak mahasiswa dulu. Kan kita perlu 3 kelas gitu ya. Paling enggak gitu ya. Jadi mulai tayangan video, yang kedua itu diskusi Pak ya di tempat tutorial. Kalau tayangan videonya kan bisa di rumah, di sekolah atau di tempat tutorial kita tayangkan juga, walaupun pada situ cuma ada laptop aja ya udahlah. Yang penting ada yang mereka bisa tonton gitu Pak. Terus ada diskusi mengenai tentang tayangan video itu sendiri. Setelah itu diskusi baik mulai dari penyiapan materinya, cara mengajarnya, dan evaluasinya sampai evaluasinya Pak ya. Gitu. Mulai terus mengembangkan RPP. Itu rencana, kadang ada yang bilang rencana perbaikan pembelajaran, ada rencana persiapan pembelajaran, tergantung ininya fokusnya Pak ya. Terus setelah itu, setelah dia membuat RPP, terus dia melakukan simulasi nih contohnya. Dia mengajar kayak pair teaching lah Pak di depan teman-temannya gitu ya. Setelah itu melakukan pengayaan. Jadi pengayaan itu sifatnya lebih kepada pendalaman ya Pak ya, baik dari sisi konten maupun metodologinya. Jadi dia harus tahu mengapa topik ini diajar dengan cara begini, gitu Pak ya. Kita bicara lebih kepada aspek filosofisnya atau teoritisnya, gitu ya. Terus setelah itu baru mengajar real di kelas. Nah ini Pak ya contohnya gitu. Jadi karena mereka sudah punya kelas, jadi mereka tidak kesulitan untuk mengajar. Gitu. Silakan lanjut. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana kecenderungan guru dalam mengajar IPA SD? Ini kita coba ambil teorinya dari McDermott ya. Jadi guru akan mengajar seperti apa yang diajarkan kepada mereka. Teacher tend to teach as they were taught. If they were taught through lecture, likely they tend to lecture, even if such instruction is not inappropriate for their student. Jadi jika guru diajarkan dengan cara ceramah, mereka juga akan ceramah. Padahal materi IPA itu tidak semuanya bisa diceramahkan, gitu kan Pak. Intinya seperti itu, gitu ya. Ini akan mempengaruhi dalam proses pengembangan media pembelajaran yang akan dikembangkan selanjutnya. Silakan lanjut. Ya, terus ini pertanyaan yang keempat, apa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar BPGRU RDBA? Jadi kebetulan dalam beberapa tahun ini kita sedang mengembangkan ini Pak ya, BPGRU itu bahan pembelajaran generasi baru RDBA gitu ya. Desainnya bagus, cuman dalam implementasinya masih perlu perbaikan sana sini gitu Pak ya, karena banyak kendalanya juga gitu, ada kendala dana, SDM dan sebagainya. Lanjut. Nah, inilah yang perlu dan sangat perlu diperhatikan dalam pemampatan media itu Pak ya. BPGRU itu ada mahasiswa, BPGRU itu bahan pembelajaran generasi baru, terus tutor, pengelola. Nah jadi gitu. Jadi seperti yang dikatakan oleh mahasiswa Pak, kita kirimin video mereka nonton. Jadi dia bilang begini Pak, yang saya tangkap, Pak, video saja kalau tidak ada interaksi apa-apa, ada penjelasan apa-apa itu nggak bermakna apa-apa gitu Pak.
Jadi ini hampir sejalan lah ini yang dikatakan oleh Prof. Atwi atau yang lain juga ya Pak ya. Hampir sama. Jadi yang penting itu adalah kualitas interaksi daripada itu video BMP aja sebagus apapun kalau dikirim aja begitu saja nggak bakalan bermakna apa-apa juga. Jadi perlu ada interaksi di dalam itu apa sih, tentang apa, contohnya, mengapa, bagaimana, seperti itu Pak ya. Oke lanjut. Nah, ini coba saya cerita sedikit roadmap penelitian saya dari 2000. Coba lanjut lagi. Nah, ini kebetulan kita dibantu sama teman-teman nih Pak nih. Nggak bisa kerja sendiri. R&D itu perlu tenaga SDM yang banyak. Ini ada saya dibantu sama Dr. Iwan, Pak, yang lalu Iwan Wicaksono. Ada ya Pak ya, ada Bunia baru-baru ikut gabung. Terus ada Pak Sarwanto yang saya ceritakan tadi Pak dari UNS itu. Mungkin saya ingatkan, saya kasih kontaknya Bapak, saya perkenalkan. Iya. Biar beliau ikut ya Pak di sini. Iya. Ada beberapa teman yang sudah jadi guru besar Pak seangkatan saya. Iya. Ada Pak Agus Suyatna dari Unila. Diberilah saya nomor kontaknya. Ya, nanti saya ini Pak ya. Ada Pak Usmeldi, Pak dari ini juga. UNP, Universitas Negeri Padang, Pak. Nanti saya kasih. Sama-sama orang fisika semua itu Pak basicnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Coba. Paling nggak kan keterwakilan wilayah Barat, Tengah, Timur itu nanti ada gitu Pak. Ya, gitu Pak ya. Jadi kalau saya masih seputar ini aja Pak. Kajian saya itu R&D tentang pembelajaran MIPA, terus pelayanan MK berpraktik, praktikum untuk daerah 3T. Terus ada satu lagi, mungkin ada kesempatan nanti bicara tentang model pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal, gitu Pak, saya kaji itu. Masih sampai sekarang. Jadi terus tahun 2000 berapa nih, 2016, 2017, seputar itu pembelajaran IPA, praktikum IPA gitu Pak ya. Iya. Coba mengintegrasikan juga nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran IPA. Terus keterpakaian kit IPA dalam praktikum IPA, ini saya sudah kaji juga. Terus sampai tahun 2019 uji validasi Pak R&D, terus kajian muatan lokal geopark dalam pembelajaran IPA. Gitu Pak. Jadi sekarang masih menggarap tentang R&D BA praktikum IPA. Masih banyak yang perlu saya garap, masih sepertinya belum puas juga Pak. Masih banyak yang harus dibenahi gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti ada Pak Mujadi ini yang seneng banget kutak-katik kit IPA, itu penting banget. Karena kit IPA gitu pas kajian beberapa kali kajian itu Pak, sekali pakai itu ditumpuk di gudang itu deh. Nggak dipakai, sayang. Kadang-kadang kalau sekolah SD-nya tempat tutorial kan selalu di SD Pak yang terpilih lah gitu ya, yang ditunjuk. Kadang-kadang kalau nggak ada tempat itu ditaruh di luar Pak, kena hujan kena angin, aduh sedih juga. Gitu kan sayang Pak ya. Oke lanjut. Nah ini model R&D Pak, kalau dari sisi desainnya sih kan kombinasi antara Bogengal Pak ya, R&D Bogengal dan ini teori apa untuk pengembangan bahan ajar itu Pak, Dick and Carey. Jadi dikombinasikan Pak ya, dari pengembangan bahan ajar Dick and Carey digabungkan dengan Bogengal. Jadi kalau tahun ini 3 tahun Pak stepnya ya. Tahun pertama itu adalah mulai dari research and information collecting, identify instructional goal, terus conduct instrument analysis, analyze, learner and contact. Nah ini yang akan menentukan arah nanti pembelajaran IPA itu seperti apa ke depannya gitu. Karena kalau kita maksa supaya semuanya harus kuliah online, nggak bisa. Di Indonesia itu belum bisa itu. Karena sebagian daerah masih banyak untuk koneksi ke internet aja belum begitu bagus, belum lancar. Gitu. Terus write performance objektif, develop assessment instrument, develop instructional strategi. Nah ini baru tahun ke-1 Pak ya, 7 langkah itu. Tahun kedua itu khusus untuk develop and select instructional material, ini yang diinginkan sama
Prof. Atwi ya Pak ya. Terus tahun ketiga itu mulai dari uji apa preliminary field testing itu di uji pusat. Terus perbaikan lagi, terus main field testing 5 sampai 15 PJ. Terus perbaikan lagi. Yang 3 operational field testing 9 10 PJ. Nah, ini kemarin kami kewalahan Pak untuk mengejar sampai 9 sampai 20 PJ itu. Karena keterbatasan dana juga kita ya Pak ya, kita di Indonesia nih masih pola ininya belum ini. Final product revision, nah, terus baru diseminasi. Waduh, itu panjang, tenaga yang banyak dan uang yang banyak gitu Pak. Saya kira sih bagus ini kalau betul-betul diterapkan bisa sih bisa. Cuman kan perlu tenaga banyak dan uang yang banyak gitu. Oke, lanjut. Nah ini arahnya nanti untuk ini kan ada model konvensional Pak ya. Proporsi materi yang diluncurkan dengan online itu 0% konvensional. Kalau misalnya 30-70% itu namanya blended atau hybrid. Sementara kalau 80% ke atas itu namanya online Pak. Jadi gitu. Jadi pembagiannya ada yang ini. Jadi Prof. Atwi ini dari Elaine Ale, Jeff Simon dan Richard Garrett gitu Pak ya. Jadi ada ahli yang mengkategorikan ini ke dalam itu. Kapan dikatakan itu konvensional atau fully printed, kapan dikatakan blended atau hybrid, kapan dikatakan fully online gitu Pak ya. Tergantung dari jumlah materi yang disajikan secara online gitu Pak. Nah ini tadi kan kita di dalam itu kan disebutkan learner and contact gitu. Jadi dari situ Pak, kalau dalam konteks ini adalah akses atau akses dari pembelajar, siswa atau guru kepada internet, itu yang membedakan ini Pak. Jadi kalau kita paksakan ini fully online, misalnya 80% materi secara online, sementara di sana akses ke internet nggak ada, ya sama aja, jadi sia-sia gitu. Gitu Pak ya. Oke, lanjut. Nah, interaksi pelaku utama belajar PPG guru ini sudah tadi ya. Jadi selalu nanti fokus dalam pengembangan Bahajar Najar itu adalah selalu itu harus melihat interaksinya ini, ketiga ini. Bahajar, tutor, mahasiswa, mungkin pengelola juga perlu tahu karena kan sebagian besar guru-guru kita masih ini sama pengelola juga gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita melihat perkembangan dari ODL, Pak ya, kita kan nggak bisa lepas dari ini ya. Generasi pertama generasi itu adalah generasi correspondence model itu secara print out Pak ya. Itu generasi kedua adalah multimedia model, itu print, audio tape, video tape, computer based learning, interaktif video, this and that. Terus generasi yang ketiga telelearning model, audio teleconferencing, video conferencing, audio grafik, broadcast, TV, radio. Terus generasi keempat itu adalah flexible learning. Itu ada interaktif multimedia, internet based, computer mediated ini dari Taylor. Juga dikembangkan yang lain, Belawati dan sebanyak yang lain, Pak ya. Oke, lanjut. Nah, ini generasi kita sekarang sudah masuk ke generasi yang ke-6, Pak ya. Ini generasi yang kelima adalah the virtual online learning model. Nah, ini sebagai orang IPA kita harus hati-hati juga. Iya, setuju Pak Ketut. Ini saya selalu saya mengingatkan, jangan kejebak virtual jadi stressingnya virtual terus. Lupa praktikumnya, lupa hands on activities-nya. Padahal itu kata kunci. Ya. Kalau kita mau membuat anak-anak dan generasi berikutnya itu berpikir sampai ke depan itu sebagai seorang saintis, masa depannya negara kita ini
menjadi perhitungan nantinya betul perhatian nih. Ya inilah kita terima kasih Pak Kedot ini, terima kasih teman-teman semua ini. Kita harus aware apa yang tadi disampaikan Pak Kedot. Jadi pas the fifth generation, the virtual online. Nah, ini apa nanti kita driving itu cukup dengan anu saja simulasi melulu tanpa langsung. Nah ini yang silakan. Ya jadi kita coba nanti perkembangan teknologi kan tidak bisa kita pungkiri. Tetapi dalam sains itu saya lihat sih hands-on activities tetap harus ada gitu. Jadi harus ada kombinasi antara hands-on dan hands-on activities ya Pak. Ya perkembangan teknologi juga kita nggak bisa hindari. Termasuk yang generasi ke-6 sekarang kan sudah masuk ke mobile learning model. Jadi based on internet dan palm e-learning. Jadi sudah belajar di genggaman tangan itu Pak ya. Oke, bisa, tetapi kan namanya untuk kegiatan praktikum itu harus tetap hands-on activities. Jadi harus tetap ada manipulasi objek itu Pak ya. Iya. Ya Pak ya, gitu. Ini harus tetap banyak mendapat porsinya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini roadmap saya, penelitian saya Pak ya. Jadi setelah tadi mengenal R&D dan perkembangan teknologi, jadi tetap nanti ini R&D untuk praktikum sedang memasuki tahap ketiga nih Pak, tahun ketiga. Walaupun belum ini saya punya bayangan gitu ya, tetap nanti praktikum kita kan untuk yang khususnya untuk guru SD, KIT IPA SD itu kita coba nanti kombinasikan gitu ya. Langkah-langkah kegiatan itu yang menggunakan kit seperti apa itu harus ditunjukkan juga dalam bentuk video gitu Pak, kombinasi antara video teori terus video terus sama kit itu. Jadi nggak bisa juga mereka nonton video aja terus dapat nilai, kan lebih parah juga nanti mereka hanya mendapat nilai tinggi tanpa melakukan apa-apa, kan lebih parah lagi Pak. Iya. Ya, jadi kita tetap mengontrol ini Pak. Jadi itu keinginan saya juga teman-teman yang lain barangkali Pak ya. Jadi praktikum tetap harus dilaksanakan gitu loh. Jadi kalau sekarang mungkin ada yang perlu dibenahi, kita nanti akan benahi gitu Pak. Ya, ini bagus sih, bagus Pak Kedot, memang harus dibenahi gitu ya. Ini coba ke atasnya mana? Jadi mudah-mudahan sih, nah kontribusi bagi masyarakat kita tidak hanya bicara tentang UT saja, tapi kan untuk masyarakat, khususnya masyarakat guru Pak ya. Jadi hasil-hasil kajian itu nanti hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas materi dan proses pembelajaran, khususnya bidang pendidikan IPA. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang IPA. Produk hasil penelitian itu bisa berupa artikel. Pertama kan ada produk wajibnya itu ya model-model pembelajaran itu. Terus tambahan ini ada artikel bereputasi. Ya kita nggak bisa hindari ya. Baik Sinta maupun Scopus. Buku ISBN. Oh, teman-teman di luar tuh produknya sudah seperti ini Pak. Kalau teman-teman di dalam kita masih perlu banyak belajar. Ada terus HKI. HKI itu atau yang lebih sekarang itu SPC lah Pak, surat pencatatan ciptaan gitu, atau SPC atau HKI lah, karya intelektual gitu ya. Terus meningkatkan kualitas pemanfaatan media dan teknologi ini dalam bidang IPA gitu. Jadi tidak bisa dihindari juga perkembangan teknologi itu gitu. Cuman kita perlu menyaring, memikirkan template, merenungkan gitu Pak ya. Jadi bagaimana sih memanfaatkan teknologi itu, sementara pembelajaran itu tetap harus berlangsung. Jadi kalau kita lihat dari ketiga kognitif itu, baik yang kognitif, afektif, psikomotor tetap harus jalan gitu. Nyatu. Lanjut sedikit lagi. Terus masyarakat khususnya para guru memperoleh pengenalan IPA sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya. Ini penting juga diperhatikan, khususnya untuk mahasiswa UT Pak ya. Jadi pemanfaatan ini printed, blended, fully online sesuai aksesnya ke internet. Jadi kalau kita bicara fully online sekarang nanti mahasiswa kita kan banyak yang di pedesaan,
mungkin jauh, malah di pelosok lah katakan gitu. Jauh dari jangkauan internet, nggak usah jauh-jauh lah. Jangan-jangan di pinggiran Jakarta juga belum bagus juga aksesnya gitu. Terus masyarakat khususnya para guru SD dapat melakukan pembelajaran IPA dengan baik. Terus mereka dapat mengintegrasikan konten sains, praktikum, metodologi dan pembelajaran IPA di SD. Ini hanya perlu kreativitas. Ini salah satu contoh nanti pembelajaran di abad 21. Jadi kreativitas, berpikir kritis, kreativitas, terus kolaboratif, apalagi itu Pak, kan banyak. Sekarang tadinya 4, sekarang ada 6. Yang saya tangkap itu aja, berpikir kritis, terus bisa berkolaborasi. Oke, lanjut sedikit lagi. Nah, ini sudah habis. Jadi kata Einstein, only alive live for others is more living. Jadi hidup untuk orang lain itu adalah hidup yang bermanfaat. Saya mungkin masih ada, silakan. Nah, ini Pak, kenal kan nih Pak? Iya, menopo ingkang diraosaken, Mbah. Dasku mumet cekot. Pak Mujadi mesti ngerti gitu. Pak Mujadi. Gambarnya Pak Einstein itu loh, Pak. Ini sudah saya lihat ini menarik juga. Banyak orang kreatif di Republik ini Pak ternyata. Iya. Coba, jadi kita nggak usah ini juga ya, karena di Indonesia secara ini individu mungkin kita perlu kaji juga tuh Pak nanti. Dulu Bapak kan menyarankan untuk gifted dan talented, ya Pak ya. Iya. Ya. Itu ada itu Pak, kemarin kita kan sepertinya dunia ini sudah tidak selebar dulu gitu ya. Kalau di Turki itu Pak ada yang khusus untuk gifted education aja. Dia sering mengadakan ini Pak, nanti konferensi Pak tiap tahun, Bapak bisa ikut nih belum? Iya. Gitu ya Pak ya, itu siapa namanya tuh orang Turki itu sering juga ke Indonesia katanya. Gitu Pak ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Pak ya, jadi agar tuntas. Kita dulu kan pernah jalan-jalan ke Amerika, Bapak ke Iowa, saya ke Houston, jalan-jalan ke SD Pak ya. Iya. Itu kan bagus. Gitu loh. Iya. Kenapa sampai di ini kok sepertinya tidak berlanjut ya Pak ya? Gitu. Jadi kan kayak kita itu kalau ingin berlanjut yang namanya kolaborasi itu harus terus dikembangkan. Ya. Iya betul Pak. Kolaborasi itu dikembangkan seperti yang sekarang ini ya. Kita ini kan dengan podcast semacam ini tuh kolaborasi itu akan networking akan terbentuk pelan-pelan terbentuk. Ya walaupun ya ini kan saling apa ya. Ambil peran sedikit-sedikit, saya ngambil peran sedikit aja. Ya, jadi yang masih aktif itu akan lebih leluasa. Gitu. Kalau saya kan tidak aktif, tidak aktif ya setengah aktif lah. Kalau di Amerika ini saya tetap datang entah 2 minggu sekali ke lab itu. Ya volunteer, sifatnya volunteer. Iya. Sambil tanya-tanya, tambah info, tanya ini, kadang-kadang ya subscribe ini, subscribe itu. Jadi ini kolaborasi itu muncul. Jadi saya sendiri ya sudah ke NSTA, National Science Teacher Association. Sudah Pak? Ya, terus gimana kalau kita ingin dapat informasi tentang sains di Amerika ini ya kita ya ke NSTA itu juga. Kalau saya ingin bagaimana guru-guru fisika atau dosen-dosen fisika, perkembangan fisika seluruh dunia, saya ngambil EEPT. Nggak apa-apa, beli, bayar, ya nggak apa-apa. Iya, Pak. Nah ini saya sarankan nanti ya teman-teman di UT ya, di FKIP atau PMIPA itu paling tidak itu harus ikut lah. Subscribe ya, subscribe. Nanti kan bisa diajukan ya. Kalau pribadi nggak ada kan bisa menggunakan kata fakultas.
Iya Pak, nanti dikirim saya, nanti saya coba ini share ke teman-teman Pak. Saya baca artikel ini Pak Rahman. Mungkin Pak Rahman ini yang sudah ada di Amerika sudah lama. Saya baca bahwa di Amerika itu praktikum ya, itu dilakukan hanya 2 jam dalam 2 minggu. Ya. Ini penelitian dari namanya Dennis Early ya, dari National Science Foundation Amerika Serikat. Ya. Dia juga mengkhawatirkan itu. Ini orang Amerika mengkhawatirkan. Ya, ini justru Pak Mujadi, walaupun saya itu ada di Amerika, saya tidak semua yang dilakukan. Orang-orang tertentu, grup-grup tertentu setuju juga. Ada juga yang mereka itu arahnya kemana? Kalau sudah arahnya itu efisiensi, itu gawat. Ya. Ya. Jadi kita itu sekarang Pak Ketut ya, di seluruh dunia, Pak. Jujur saja ya, sekarang ini banyak yang menggunakan istilah ekonomi, ya kan? Jadi menghemat, efisiensi. Nah, sampai loh, ini kalau praktikum kan biayanya mahal, alat-alatnya mahal. Waduh. Loh, karena ini dipinggirkan akhirnya. Bisa diminggirkan karena takut efisiensi tadi. Takut efisiensi. Nah, ini kalau kita tidak mau memodalin dari awal, paling tidak ini jiwanya sudah ada. Kalau jiwanya sudah tidak ada, nol bodol tadi, maka betul-betul itu cita-cita itu akan cuma bayangan, Pak. Cita-cita itu bayangan, sampai ke laboratorium itu juga akan virtual terus. Jadi ini apa yang disampaikan Pak Mujadi, ini kejadian di fisik di Amerika, tapi tidak bisa digeneralisasikan ya. Pak Ketut kan kenal University of Houston, ya kan? Ya. Itu lulusan fisika University of Houston sudah dipatok, Pak. Nggak mau digaji di bawah 80.000. Lulusan sarjana muda, lulusan S1 University of Houston fisika, mereka sudah gaul-gaul. Saya tidak akan pernah mau dibayar di bawah atau kurang dari 80.000 US dollar. Nah itu kan artinya di atas 100 juta tiap bulannya itu. Jadi ini ternyata jadi kita tetap bangga, hati-hati Pak Ketut, jadi university kita, alumni kita itu bangga. Jadi di situ praktikum itu betul-betul praktikumnya nggak main-main, praktikumnya sampai yang namanya laboratorium itu bisa 24 jam itu gantian. Jadi saya tergelitik dari Pak Rahman, saya tergelitik oleh apa yang disajikan oleh Pak Ketut ya. Secara general kita itu berada di paling bawah ya. Sama. Jadi kita itu depan saja, ini gimana ini. Tapi individunya kita pasti dapat juara. Nah inilah temuan juga yang dari ahli Dennis ini ditemukan juga. Ternyata ada 5 faktor di situ. Salah satunya ini menggelitik, Mas. Jadi 3 dari 4 hadiah Nobel Sains itu, ya, itu timbul gairahnya terhadap IPA itu di luar kelas. Ya, jadi dia mengatakan ternyata 3 dari 4 hadiah Nobel itu, ya, menemukan gairah terhadap sains itu di luar kelas. Salah satunya di rumah. Nah, ini apa yang dikatakan tadi, bahwa walaupun kita itu secara general atau umum itu berada di paling bawah, tapi kita masih ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah, mungkin itu masuk bagian itu mungkin. Ya inilah Pak Mujadi, Pak Ketut, dan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan kakek-kakek, nenek-nenek semua juga ini. Karena ini generasi masa depan ini terserah anak-anak ini. Terserah cucu-cucu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Terus produknya apa? Ya kalau paling tidak itu kan di depan kita itu ada mahasiswa itu. Ya, itu di depan kita itu mahasiswa kita itu mengajar anak-anak sekolah. Iya betul.
kita itu punya dari PAUD, Bapak ya, ya kan? PAUD sampai SD, SMP, SMA. Jadi kita ini sebetulnya mempunyai peran penting. Jadi lembaga pendidikan tenaga keguruan ini apa benar saya menggunakan, jangan-jangan sudah berubah lagi ya. LPTK kalau dulu namanya. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan ya. Ya, kependidikan. Ya, ini kita sebetulnya ada di daerah strategis. Kita ada di daerah strategis dan saya sangat senang sekali Bapak Direktur GTK Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Yaswardi, itu pernah ikut podcast kita seperti ini pada waktu Gifted Education. Ada kamu Gifted Education. Jadi, sebetulnya saya ingin dulu desain saya itu, kenapa kok saya memenangkan seleksi? Nah, jadi seluruh dunia itu ada 50 yang menang, Pak. 50. Dari Indonesia 1. Dari Indonesia 1. Ya kebetulan saya. Apa yang saya usulkan? Yang saya usulkan itu proposal Gifted Education untuk Indonesia. Bagaimana desainnya? Desainnya saya mulai dari UT. Jadi di UT ini mulai buku-bukunya, modulnya kita buatkan di UT. Kemudian nanti di UT itu akan menjadi semacam sertifikasi. Sertifikasi Gifted Education itu nanti dilaksanakan di UT. Kenapa? Ya ini kebetulan saja saya kok orang UT kayak gitu waktu itu. Kebetulan saya ke orang, proposal saya diterima. Jadi saya satu-satunya dari Indonesia yang terpilih. Nah selama berapa bulan itu tahun itu kan 2007 Pak saya menang itu. 2007 Pak Kedut waktu kuliah kali ya. Saya memenangkan itu 2007 tapi berangkatnya 2008 selama 2 minggu ya sudah di Amerika Serikat itu dibiayai, semuanya dibiayai. Dari situlah saya presentasi, saya ketemu seluruh dunia. Gimana Gifted Education ini? Nah, desain itulah sebetulnya ini tidak basi-basi amat, sebetulnya masih bisa dilanjutkan. Nah, ini kan didengarkan orang banyak ya termasuk Bapak Dr. Yaswardi itu ya yang Direktur GTK itu. Ini sebetulnya Gifted Education ini bisa kita atur mirip-mirip ya nggak persis sama ya nggak harus karena Gifted Education itu tidak pernah dilakukan oleh government. Ingat ini, ingat. Gifted Education termasuk di Amerika Serikat ini tidak pernah dilakukan oleh government. Government itu cuma membantu. Yang melakukan siapa? Yang melakukan itu private, swasta. Gitu. Jadi orang-orang yang kaya-kaya itu yang sponsornya apa? Jadi kita ini beruntung. Generasi kita sekarang ini orang Indonesia kan sudah masuk G20 ya dalam segi ekonomi loh, dalam segi ekonomi. Artinya generasi muda kita ini yang paling banyak ekonomi menengah ke atas itu banyak orang-orang muda. Sekarang jadi ini anak-anak muda ini yang mestinya bertanggung jawab terhadap Gifted Education. Mereka yang pendapatannya lebih ya bantu dong. Bagaimana Gifted Education di Indonesia itu nanti termasuk nanti memfasilitasi anak-anak yang pinter sains tadi. Anak-anak yang pinter sains itu kalau perlu kita sekolahkan lebih lanjut, kita danai. Kita misalkan tadi dikirim ke ITB, dikirim ke ITS, dikirim ke UI, dikirim ke Singapura, mau dikirim ke Amerika. Ya ini memang harus ada sponsor. Ini nggak bisa. Jadi kita itu, ini gimana pemerintah? Ya, pemerintah disalahkan lagi. Pemerintah itu sudah ngurusi ekonomi sudah berat, ini ditambah COVID lagi, tambah puyeng lagi ini. Jadi kita ini sebagai anak bangsa ya paling nggak urun suara. Bagaimana solusi ini? Terus ini pendidikan sains ini, ya apa yang disampaikan Pak Kedut tadi. Luar biasa, bagus sekali apa yang disampaikan Pak Mujadi. Ini dari di Amerika ya, ini hanya 2 jam. Loh, kalau hanya 2 jam ya modern. Tidak semua cara.
Jadi di Amerika itu yang namanya laboratorium itu bisa 24 hours. University. Dibukanya Pak ya. Iya. Apalagi di Houston Pak, lab saya luar biasa ya. Ya itu pada waktu saya di Houston 1987, 1988 itu ketemunya superconductor. Iya. Itu University of Houston. University of Houston itu ya superconductor. Jadi itu harus dicoba apa yang dia katakan Pak Budi. Ini harus kalau nggak dicoba, nah coba itu praktikum kan gitu ya. Jadi coba itu praktikum. Ini betul juga. Ini saya baca lagi ini tulisannya dari Jenis R ini mengatakan bahwa ternyata guru-guru sekarang ini dalam mengajarnya itu hanya sebagai formalitas dan kurang memiliki kemampuan untuk melakukan eksperimen bersama anak-anak. Ini sudah betul ini. Apa yang dinyatakan ini benar memang. Eksperimen bersama anak-anak ini yang kurang sama sekali, sangat minim sekali. Ya. Ya. Paling tinggi 35 sampai 40 apa yang dikatakan Pak Ketut tadi benar memang. Ya, itu terjadi ya sudah, mau apa lagi. Eksperimen aja guru tidak mampu. Ya, itu ini kan benar ya. Berarti ini kan produk kita, Pak Mujadi. Ini kan produk kita. Guru-guru itu adalah mahasiswa kita. Jadi kalau kita lihat berapakah sertifikat FKIP, ijazah FKIP yang kita loloskan, ya gitu kan? Itu S1-nya berapa ribu. Bahkan UT ini terkenal adalah yang paling banyak ke pegawai negeri. Rekornya pegawai negeri itu dari lulusan UT. Jadi kita itu di satu sisi bangga, tapi satu sisi melihat ini prestasi guru kok begini. Dari mana prestasi guru itu? Ya kita balik ke prestasi dosen. Ya, kita balik, jangan nyalakan guru lah. Guru ini kan jadinya begini, menurut penelitian tadi, guru itu akan mengajar sebagaimana dia dulu diajar oleh dosennya. Ya. Dosennya ngajarnya dengan ceramah. Dosennya mengajarnya itu bukan praktikum dengan ceramah. Berapa persen yang praktikum, berapa persen itu profesor-profesor, dokter-dokter, dosen-dosen di UPI, di UNESA, di mana lagi kan banyak sekali ya, yang termasuk di UIN juga ya, di UIN. Jadi agama Islam negeri itu adalah mencetak ya. Jadi kalau tarbiyah itu kan sama dengan FKIP ya. Fakultas Tarbiyah itu ada sama dengan FKIP. FIP, Fakultas Ilmu Pendidikannya. Jadi ini kita suatu ketika harus saling kolaborasi. Saya sudah mengundang guru Kinkin di UIN. Itu fisika di UIN, Pak. Nanti insya Allah akan jadi narasumber kita. Nanti kita bisa kolaborasi. Jadi kita bicara mendengung-dengungkan kembali praktikum. Ingat praktikum, ingat praktikum. Ketika kalau kita sudah sampai the sixth generation of itu tadi, jadi kita pendidikan itu juga melalui handphone saja bisa, Pak. Nggak perlu praktikum, nanti dulu Anda bisa lulus dengan ini, tapi tidak bisa lulus dari ahli fisika betulan. Tidak bisa ahli fisika betulan. Anda kalau hanya dapat ijazah mungkin bisa, tapi itu bukan ahli fisika betulan, bukan saintis betulan. Saintis betulan itu praktikum. Jadi ini sambil diskusi gini memang penting sekali Pak Ketut, Pak Mujadi, dan juga teman-teman semua ini tantangan ya, tantangan kita. Jadi melihat data yang Pak Ketut sampaikan dan juga siapa yang Pak Iwan, Pak Iwan kan sahabatnya Pak Ketut juga. Pak Iwan sebelum Pak Ketut ini Pak Iwan, gitu loh, Pak Iwan Wicaksono. Jadi kita tidak jauh, kita sama-sama sahabat. Saya mendapatkan Pak Iwan dari Pak Paken. Nah, Pak Paken katanya nanti saya jangan tahun 21, Pak, tahun 22 saya siap berpartisipasi di Pak Paken nanti. Tetapi saya ya tidak Pak Paken kan secara jabatan berat eselon 1 ya. Tapi kalau masih sempat ya terima kasih kan gitu. Ini soalnya di tangan-tangan kita ini. Di tangan-tangan kita yang masih menyadari betapa pentingnya kita harus membenahi diri ya. Kalau kita saatnya melangkah. Entah itu melangkah itu cepat atau lambat, harus kita lakukan. Kalau enggak, ya terus kita akan lebih jauh.
ya, Iya. tertinggalnya lebih jauh lagi. Iya, betul. Iya, jadi iya memang benar Pak Mujadi, kita harus saya juga mengikuti beberapa perkembangan terakhir. Kita ini kan kalau kita kalah dengan Jepang sudah pantas, karena Jepang itu memulai revolusinya sudah mulai tahun zaman Meiji dulu. Kemudian kita dengan Korea itu tahun 60-an sama. Korea Selatan ya. Tahun 1990 Vietnam itu bukan apa-apanya bagi kita. Gitu. Tahun 1990 ya. Vietnam itu bukan apa-apanya dari kita. Hancur lebur. Hancur lebur kan. Nah, ya itu loh. Artinya pedih sekali. Jadi Vietnam itu membangun dari pedih. Kita pedih tapi tidak terlalu remuk. Oke itu. Kayak tahun 1945 itu kan kita hanya kebanyakan terakhir ini kita lebih banyak. Kalau saya ini kita zona aman, Pak Rahman. Kita berada pada zona aman. Karena zona aman itulah, maka udah aman gitu aja. Iya. Tapi gini Pak, ada informasi gini Pak Rahman. Iya. Kalau melihat kecenderungan anak-anak di Indonesia nih Pak, ada hasil kajian yang pernah saya baca. Setiap 10.000 anak tuh ada satu anak jenius tuh Pak. Oh iya. Nah sekarang kalau kita lihat penduduk kita, saya mau menggunakan ada angka lain, Pak. Dari 10.000, 5 sampai 7. Dari 10.000, 5 sampai 7. Kalau kita average-nya kan 6 ya. Iya. Jadi sebetulnya lahir di Indonesia 10.000 itu 6-nya jenius. Angkanya 6. Artinya apa? Ya, artinya jenius itu kan bisa berlevel, Pak ya, berlevel. Kalau misalnya saja 130 dikatakan sudah jenius. Itu ada yang 130, bahkan sekolah yang didirikan oleh siapa itu? Kosmas Batu Bara atau Kosmas Batu Bara. Itu Akbar Tanjung atau apa gitu. Itu dulu yang di Sibolga, Pak, di Sibolga. Itu 140, Pak. IQ-nya. Iya. Saya sudah ke sana. Saya menyaksikan sendiri dan saya observasi. Jadi saya punya data akurat. Saya cerita kepada Pak Direktur GTK, Bapak Dr. Yasma. Itu yang disimpulkan itu yang menurut saya Pak, yang saya ketahui itu yang terbaik. Apakah ada yang lebih? Ada juga. Ini Pak di Jakarta. Apa Pak? ACS. Itu dulu sekolahnya Singapura Pak. Tapi ada di Jakarta. Itu top jenius itu di situ, ACS. Itu mau saya dengan penelitian dan penelitian proposalnya sudah saya buatkan. Saya suruh menindaklanjuti, saya ke Amerika, nggak dilaksanakan. Nah ini kalau mau melanjutin lagi, ini masih ada Pak proposal saya itu. Tinggal dibenahi lagi. Kalau mau ditindaklanjuti ya. Boleh, ini serius ini. Ini serius bahwa UT ini bisa. Karena Pak, sistemnya UT yang terbagus. Tidak ada orang bisa menyangkal sistemnya UT, sistem pembelajarannya, sistem pembukuannya, sistem administrasinya, ya kan? Online-nya itu yang paling hebat itu tetap UT. Itu yang paling hebat sementara. Nah, tapi kita di sana sini ada kekurangan kan wajar. Yeah. Tapi ini ada satu. Kenapa kita tidak merintis gifted education? Nggak usah banyak-banyak kita mulai. Kita itu mungkin senior-seniornya dulu, beberapa dosen yang mau gitu. Kita melalui Zoom saja lah dengan University of Iowa. Saya bisa memfasilitasi. Nggak usah datang. Tapi kalau nanti setelah 10 kali Zoom, terus mau visit, gitu ya. Itu bisa diatur. Bahkan pada waktu itu saya sudah mengatur semacam ini lobby barangkali bahasa komunikasi melobby sampai ke harga paket, Pak. Harga paket. Jadi satu orang $1.000. Di luar tiket loh Pak ya. Satu orang selama sekira-kira lebih seminggu atau 10 hari di universitas ini ada trainingnya, tinggal di hotel, semua buku, itu cuma $1.000. Why not? Buat apa sih?
Sementara kita bangga mendirikan bangunan UT yang nilainya triliun-triliunan, ya kan? Kenapa SDM-nya kita tidak rebut sekali? Termasuk dosen-dosennya. Dosen-dosen. Nah, dosen itu adalah dosen UT, dosen UPBJJ, termasuk resources yang dari luar juga. Itu kita ya kan bisa tutor-tutor kita kan juga kita angkat. Itu kalau kita mau mendirikan itu paling gampang itu UT. Karena sistemnya UT itu paling besar, paling bagus. Jadi ini sekadar anu saja Pak, atau tidak anu. Iya. Tapi ini ya kebetulan saya itu masih akrab-akrab lah dengan orang-orang yang ada di sini, walaupun pensiunan ya, pensiunan, tapi masih akrab-akrab saja. Jadi saya fasilitas itu boleh dikatakan gratis lah. Bisa membawa pulang alat-alat laboratorium saya bawa pulang. Jadi saya itu masih suka juga. Ya, gitu. Malah saya membuat videonya. Jadi saya membuat YouTube-nya. Ini nanti pelan-pelan saya bagi, saya upload. Ini sekedar Pak, bahwa termasuk ini Pak Mujadi ya, saya juga sudah menyampaikan dulu Pak Mujadi mengikuti asosiasi. Iya Pak. Ya. Ini kan penting Pak, asosiasi guru sains. Jadi nanti kalau kita skop lebih besar ya, wah bagaimana fisika saja, kimia saja, ya boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Tapi ini asosiasi itu harus dibuat. Kalau tidak dibuat, Pak, kita tidak ada kolaborasi yang intensif. Termasuk bahwa penerbitan jurnal itu kan bisa melalui asosiasi juga. Yang lebih hanya ini aja usul, semacam usul ya, mumpung kita ini Zoom gini ini kan sama dengan kalau dulu zaman kuno, dulu itu di warung, Pak. Ngerti nggak warung? Iya Pak Mujadi ya? Ya. Dulu jago kan di warung. Nah, ya. Saya ternyata ketika ke Kanada, orang di Kanada itu ya yang tua-tua, jangan itu ngumpul tuh ya. Ternyata ngomong-ngomong makannya itu ya makan bersama, beli sendiri-sendiri, tapi ngomong-ngomongan. Muncullah ide baru dari ngopi tadi, dari ngopi. Nah ini Zoom seperti ini kan kita setelah mendengarkan informasi bagaimana tadi itu perkembangan pendidikan sains Indonesia, sains di dunia, kenapa sih kita itu kok ada di bottom? Nah, nanti dulu Pak, jangan dilihat di bottomnya saja. Nanti kalau kita pertandingan secara individual, kita kan selalu jadi perhitungan juga itu yang fisika, terutama yang dibina serius, yang kimia dibina serius, yang teknologi matematika dibina serius, ekonomi dia bina. Itu semua bidang itu Pak, Indonesia itu kalau sudah istilahnya kalau kompetensi dunia itu sebetulnya jadi perhitungan. Ya kenapa jadi perhitungan? Karena jumlah penduduknya kan banyak. Iya, karena jumlah penduduknya banyak. Dari jumlah penduduk yang banyak, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketut, nah, dari 10.000 itu ada satu yang jenius. Iya, yang super jenius itu satu. Yang satu itu. Tapi yang jenius betul itu 5 sampai 7. Jadi 6 lah. Jadi dari 10.000 itu anak kita anggap. Ini kalau kita biayai dari kecil. Tidak semuanya itu anaknya orang kaya itu. Tidak semuanya anaknya orang kaya. Kalau kita tidak sempat menunggu pemerintah, kenapa tidak kita saja ini? Kita ini juga. Ya kalau bahasa Dianu itu saya pernah menyinggung itu apakah itu kelompok gereja, ya, apakah itu kelompok pengajian, apa itu kelompok wihara. Itu sebetulnya kalau sudah ngumpul-ngumpul itu bisa sama-sama. Ini ada anak kurang mampu tapi brilian. Sekolahnya tuh hebat. Siapa ya yang mau mendanai? Nah, itu pasti ada itu. Di dalam perkumpulan itu pengajian, di dalam perkumpulan gereja, dalam perkumpulan vihara, itu pasti ada yang sanggup. Oke, saya sanggup sampai SD.
lulus SI. Saya sanggup lulus SMP. Saya sanggup sampai SMA. Saya sanggup mengirim ke Jepang. Saya sanggup mengirim ke Amerika. Apa? Ya paling nggak pengurusan beasiswa. Dan itu saya kira tidak sulit, Pak Rahman. Ya. Pernyataan Pak Rahman itu tidak sulit kalau diwujudkan. Ya. Kenapa? Kita itu banyak orang kaya, Pak. Nah, jelas. Contohnya ya, contohnya pada masa resesi ekonomi 98 itu kalau hari Sabtu Minggu itu di puncak itu padat. Apa itu enggak orang kaya? Nah, ini apa itu bisa diwujudkan? Oh, kita itu banyak orang kaya. Ya. Masa resesi ekonomi tapi kita juga banyak sekali orang yang luar biasa kayaknya. Ya. Hari Sabtu Minggu pasti penuh puncak. Pasti macet. Nah, itu bukan simbol, itu kenyataan itu ya. Jadi ya itu tadi kita itu Pak, kalau melihat data-data ekonomi lumayan. Jadi Pak Ketut, Pak Mujadi dan teman-teman sudah kita dari segi ekonomi kita itu masuk negara yang ya G20 ya. Sebetulnya asalnya itu ada G5. G5 itu negara terkaya di dunia. Urutannya dulu itu ya Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Perancis. 5 itu. G5. Terus nambah jadi G7. Ketambahan Perancis, ketambahan Itali. Gitu. Tapi Pak, 5 negara yang saya cerita itu, 60%-nya itu kekayaan seluruh dunia itu dipegang 5 negara. Iya memang. Nah ini balik lagi ya, di Indonesia ini juga begitu. Di Indonesia karena ada kecenderungan gitu. Termasuk Amerika. Itu yang sangat-sangat kaya. Itu jumlahnya ya, itu paling ya sekitar 5%. 5% ini saja. Yang ini, ada yang pendapatannya tadi itu yang saya ceritakan kalau anu ya nangis. Gimana honor seorang guru, relawan, apa sukuan atau apa honorer atau apa ya, itu cuma sebesar itu, kasihan kan. Nggak usah saya sebutkan angkanya, nanti nangis, banyak yang nangis nanti. Ya, artinya apa? Dalam kita itu dulu, kalau pejabat seperti kita dulu ya, itu kalau terbang, ya, saya ke Jayapura saja, itu kan 12 juta, 15 juta. Ya, ya Pak Mujadi. Ya Pak Kadot kan? Iya. 15 juta. Sementara saudara kita yang kerja jadi guru 1 bulan, ya, boro-boro 15 juta. 1 juta saja nggak nyampe. Ya, malah sepertiganya itu. Itu fakta yang ini fakta ini ternyata sampai saya tanya ke Bangkalan ya. Yes. Saya tanya ke Banyuwangi. Yes. Ya, ini kan kita ini di dalam dada ini sesek gitu ya. Tapi di dalam kesesaan kita ini kan kita harus mengetuk saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita ya yang lebih mapan gitu, lebih mapan itu ya Pak, rezekinya lebih bagus karena kita hidup ini kan cuma sebentar ya Pak Kedot ya. Kita hidup ini kan cuma sebentar. Jadi apa yang kita terima ini adalah titipan dari Tuhan. Sebetulnya titipan dari Tuhan. Jadi kalau kita berbagi, kita itu lebih happy. Kita lebih happy. Ya. Bahkan ini ada penelitian Pak Kedot, nanti saya kirimi Pak Kedot. Coba Pak ya. Ya. Saya kirimi dari namanya Templeton Foundation. Templeton Foundation itu nama foundationnya ya, yang dulu membiayai saya Pak Kedot. Jadi saya akrab dengan Templeton ini karena dia pernah membiayai saya pulang pergi ya sampai didanai. Saya itu masih akrab gitu. Mereka itu membiayai. Jadi penelitian bahkan kalau minta Pak Kedot. Jadi Pak Kedot kalau mau membuat proposal, Pak Mujadi mau membuat proposal, membuat tim praktikum kayak gifted kayak budaya apa itu kalau minta katanya Templeton paling sedikit kalau minta itu paling sedikit 600.000 US dollar.
Kalau banyak, ya million. Ini kenyataan satu orang, dua orang suami istri. Saking kayaknya bingung ini, uang saya ini gimana? Nah ini baru satu keluarga ini. Belum yang namanya Bill Gates, Amazon dan seterusnya banyak. Dan mari kita menengok ini lahan-lahan seperti ini. Mereka ini pada umumnya tidak menggunakan istilah SARA ya, tidak menggunakan istilah SARA, bahkan tidak menggunakan batas negara, tidak menggunakan batas negara. Menyumbang vaksin itu tidak ada batas negara. Menyumbang beasiswa tidak ada batas negara. Menyumbang dana yang tidak nyumbang saja charity ya, donasi. Itu tidak ada batas negara, tidak tanya kamu agamanya apa, tidak ditanya warna kulitmu apa, benuamu apa. Kamu kan bukan ulang Amerika. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu, Pak. Inilah sebetulnya kita jadi belajar juga. Kita harus belajar. Nah, misalnya saja ini contoh ini kisah nyata ya di pengajian. Pengajiannya Ustadz Hidayat, pengajiannya Ustadz Mansur atau Ustadz yang lain yang itu dengan pidatonya ini ada permintaan dari Kanada untuk membangun masjid melalui virtual itu loh. Ya. Ini nomornya bisa dibangun masjid di Kanada dari Indonesia, Pak. Iya. Terus gimana ini? Kok kita membangun republik kita sendiri, membangun mengirim anak-anak sekolah ke luar negeri kok tidak mampu? Mampu, sebetulnya mampu. Iya. Sebetulnya mampu. Termasuk ya saya itu juga mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang lain itu seperti gimana sih budaya lokal itu dilestarikan, dibudayakan. Jadi saya minta gimana itu kalau dari bahasa Jawa itu pernah saya itu Pak Suwarso kenal ya. Pak Suwarso itu mengumpulkan itu sastra Jawa, budaya Jawa. Itu langgam Jawa, itu ada gending, dandang gulo dan lain-lain. Itu saya upload di website saya stimyati.com. Itu jadi ada fisikanya, nanti ada kimianya, Pak Kedot, ada biologinya, ya sains, nanti ada pendidikannya secara umum, ada juga sastra, kayak sastra misalnya Madura misalnya, itu ada 30 cerita rakyat. Sudah bukan 30 aja, itu bisa 60, Pak. Sudah ada 60. Itu sampai videonya, Pak. Bisa di-print. Gratis, nggak banyak. Ini apa ini? Ya saya cuma membagi saja. Jadi ini adalah bahwa hal-hal ini adalah perlu kita membangun bangsa kita ini. Kita tidak mengkotak-kotakkan diri, ya. Kamu itu level apa, ini level apa, enggak. Kita sudah cukup lama. Kita 76 tahun merdeka loh, Pak. Ya. Kita 76 tahun merdeka loh, Pak. Pak Rahmat, kalau saya sedikit ambil intinya tadi kan begini Pak Rahmat. Saya baca bagaimana pendidikan di Jepang itu begitu ya mengandalkan arti budaya yang terdalam. Jadi anak itu mulai dari SD sampai SMP yang dipelajari benar-benar rasa etika, kemudian budaya, budi pekerti dan sebagainya itu dulu. Nah, sehingga mulai dari awal sudah tahu bahwa pendidikan itu adalah yang utama, dinomorsatukan. Ya, saya baca itu, waduh, luar biasa. Tidak harus begitu masuk SD belajar ping poro lan sudo. Nah, ya, terus dipaksakan. Tapi saya baca benar-benar ini ada 2 hari saya baca karena senangnya. Di Jepang itu tidak begitu ternyata. Ya. Dari umur dia sekolah sampai dengan kurang lebih SMP, itu budi pekerti, sosio budaya dan sebagainya, itu yang diutamakan dulu. Sehingga nantinya dengan ikhlas dia menerima ilmu itu, ilmu-ilmu baru itu sebagai ilmu yang
mengembangkan dirinya sampai di mana. Tapi jangan sampai menghilangkan jati diri. Itu satu-satunya kenapa Jepang itu lebih cepat maju. Karena tidak hilang jati dirinya sebagai orang Jepang, tidak hilang gitu. Itu yang Iya. Nah, kita kan selalu mengikuti apa? Mengikuti era. Era siapa jadi menteri, era di situ pendidikan itu berubah. Era siapa kita jadi menteri. Nah, kan ini terjadi suatu apa? Mixer. Ya, ini Pak bagus. Ini yang disampaikan Pak Mujadi ini memang benar kenyataannya bahwa di Jepang itu mendidik anak itu mandiri betul. Jadi mulai kecil itu nggak ada itu sekolah diantarkan orang tua itu nggak ada, nggak ada. Jadi memang dilatih untuk mandiri ya, seperti budayanya gini. Dan kita itu sebetulnya punya yang dulu kalau zaman dulu ya kita itu punya namanya POMG. Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Ini POMG itu Parent Teacher Association. Kalau di Amerika namanya PTA, Parent Teacher Association. Di Amerika itu Pak, setiap terima raport dulu itu karena ada trimester ya atau catur bulan. Sekarang semester ya nggak apa-apa lah. Mau trimester, mau semester. Tapi setiap nerima raport harus bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Harus. Mau bapaknya jenderal, mau bapaknya profesor, mau bapaknya seorang buruh apa, atau ibunya apa, pekerjaannya harus datang sendiri. Kalau di Amerika. Nah, suatu ya ini yang saya ceritakan berulang-ulang ini. Saya dengan Bill Davis itu kan ya waktunya ketemu karena seminggu cuma 2 kali, sekali ketemu cuma 55 menit. Jadi ya saya on time. Begitu saya sampai pertemuan hari ini di cancel. Kenapa? Saya harus menghadiri PTA. Saya harus menghadiri apa? Ke sekolah anak saya. Anaknya 2. Jadi dia harus pergi ke 2 sekolah. Ya, ambil sendiri, profesor, kepala departemen, the chair of department itu harus menghentikan berangkat ke sekolah bertemu satu-satu, Pak. Bukan borongan, satu-satu. Oke, saya sendiri kan punya anak 4, jadi saya itu 4 orang, jadi pengalaman saja. Jadi satu-satu ditanyakan. Nah ini apakah masih kita laksanakan di Indonesia yang dulu POMG itu? Dulu, memang dulu Pak, memang dulu. Ya. Dulu itu saya masih ingat itu begitu. Ya. Sehingga ada suatu informasi secara langsung perkembangan anak itu sejauh ini pada orang tua, dan orang tua juga saling memberikan informasi tentang anaknya. Itu yang terjadi dulu. Ya itu yang penting. Ini yang tahu anaknya itu gurunya. Lah iya. Yang tahu anaknya itu gurunya itu. Apalagi yang namanya guru SD ya, guru TK. Guru SD, guru TK itu seperti one by one saja. Jadi itu sampai hafal si guru itu keadaan, wah ini anakmu ini begini. Jadi si Bill Davis tadi, Profesor William Davis tadi itu hanya datang mendengarkan laporan gurunya. Laporan gurunya mendengarkan langsung. Terima kasih. Jadi itu hubungan ini masih jalan sampai sekarang loh. Kamu jadi Amerika yang dikatakan negara yang tidak tahu. Oh ya, istilah kalau di warta berita kan macam-macam begitulah ya, tembak-tembakan macam itu kan itu adalah warna-warni dunia. Tapi ini pendidikan itu seperti itu. Jadi di Amerika misalnya saja satu itu ada PTA tadi. Parent teacher. Nah, di sini itu tidak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Nggak mau bohong, nggak mau. Terus nggak boleh cheating. Ngerepek, kalau orang Jawa bilangnya ngerepek. Pak, itu ngerti ngerepek, Pak. Itu orang Surabaya itu kalau bahasanya itu bilang ngerepek itu cheating itu ya. Jadi kalau waktu ulangan, kalau tes ujian itu bawa kertas kecil-kecil dilipat-lipat gitu. Nah, itu ngerepek. Orang Amerika enggak mau. Saya membesarkan anak
paling nggak 7 tahun kan dia. Itu suatu ketika gurunya ngelesi, suatu ketika, nggak saya sebut ya ngelesi di mana. Anak saya yang ragil. Gurunya itu ngelesi, tapi kan tahu sendiri kalau seorang guru itu ngelesi, biasanya soal juga diberi. Kalau ulangan, nah, kalau ulangan gimana? Yang les dengan yang tidak les sama nggak, Pak? Kalau di Indonesia beda lah. Nah, itulah anak saya waktu itu menemui kepala sekolah minta keluar. Jadi ini hasil pendidikan Amerika tadi, no cheating. Dia setelah 7 tahun dididik di Amerika, begitu sampai di tempat kita, lalu ada situasi seperti itu. Tanpa pamit kepada orang tuanya, dia datang ke kepala sekolah, saya mau keluar. Saya tidak mau diajar lagi oleh guru ini. Kenapa? Guru ini ngelesi. Tapi saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya tidak menyinggung, tapi ini apa, kita itu kalau muridnya sendiri itu memang sulit sekali membedakan apakah murni, nol, zero, tolerance. Ya. Jadi bisa saja bocor. Bahan mau ulangan itu bocor. Gitu. Nah, semacam inilah ini sekedar saya katakan itu kalau di Amerika ini zero tolerance. Jadi tidak mau cheating. Nah, ini tidak mau ngerasani lagi, Pak. Orang Amerika itu tidak mau ngerasani. Saya kira ngerti ya, Pak kata ngerasani ngerti, Pak? Apa ya, kalau ngomongin kejelekan orang ini. Ya, jangan lah, nggak mau. Ya, backbiting. Kalau bahasa Inggrisnya kan backbiting. Orang Amerika itu nggak mau ngerasani. Kalau ada kita ngajak ngerasani, dia pergi. Dia pergi. Terang, mulai kelas terus pergi. Bukan tidak menghargai. Tapi nggak apa-apa lah. Setiap negara itu punya kelebihan-kelebihan. Nah, kita punya budaya yang bagus sekali. Budaya Bali, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Madura, itu harus dilestarikan. Apa kata? Kalau cerita-cerita rakyat dikumpulin, kalau dulu ada syair-syair ya dikumpulin, itu mempunyai beda, Pak. Kalau melihat filmnya Amerika, melihat filmnya Korea, melihat dramanya Korea, anak-anak kita suka malah itu dramanya Korea, filmnya Amerika. Loh, tapi kenapa kita tidak membuat film kita sendiri? Film Maling Kundang lagi diputar lagi. Film-film kalau Trunojoyo, film-film Trunojoyo. Ya. Karena pandangannya bukan education, Pak. Pandangannya kan bisnis. Jadi lain lagi. Ya. Jadi kalau pandangannya itu pendidikan, ke arah pendidikan, ya beda. Ya. Dan dikemas secara baik, nah, dia tidak memikirkan dikemas dengan baik. Semuanya kalau dikemas dengan baik, unsur pendidikan baik, ya pasti bisnisnya baik. Tapi ini yang diutamakan kan dikemasnya langsung pada seberapa besar yang saya dapat. Nah, Ya itu lagi Pak Mujadi, Pak Ketut, dan saudara-saudara semua ini ya kita sudah hampir mencapai 90 menit. Kita meluas dari pendidikan sains tadi menjadi pendidikan umum ya. Karena apa ya? Memang kita itu secara umum pendidik. Kita ini kan guru. Kita ini guru. Nah, guru ini ya kita bilang kalau mau spesifik kita sains. Secara jiwa kita sama, guru. Kalau dulu ada digugulan ditiru. Jadi kita tidak bisa mau sudah pensiun lalu kita bertingkah laku yang tidak pantas kan bahasa gitu. Iya. Saya kira untuk malam hari ini saya terima kasih kepada Profesor Ketut, terima kasih pada Pak Mujadi, terima kasih pada saudara-saudara semua, Bapak Ibu, adik-adik, cucu-cucu, cucu-cucu semua yang mendengarkan daripada cerita-cerita seperti ini, podcast seperti ini. Kita ingin membangun Republik kita ini. Kita hanya mengambil peran sedikit saja.
apalah peran kami sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ya ingin menyumbangkan itu saja. Jadi saya lagi berterima kasih pada Prof. Ketut, terima kasih pada Pak Mujadi, terima kasih pada saudara semua. Selamat malam dan sampai pada pertemuan berikutnya.